Kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari warganet yang penasaran terkait dengan seputar COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter dan sudah bergabung melalui sambungan Skype sore hari ini bersama kami Dr. Grace Joselini Korlesa, spesialis kedokteran olahraga. Selamat sore Dr. Grace. Halo, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga sore hari ini sudah banyak sekali pertanyaan dari warganet yang menanyakan terkait dengan berolahraga selama pandemi COVID-19. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya dok ya. Ini kita gabung dari akun @ad.junaidi1 dan juga @botuth92 yang sama-sama menanyakan kalau kita nggak olahraga selama pandemi ini dok, apakah imun tubuh kita bisa turun? Ya, jadi sebenarnya bukan turun ya, mungkin lebih tepatnya imunnya tidak terjaga dengan baik. Kita tahu kalau olahraga itu meningkatkan imunitas, sedangkan kalau kita tidak berolahraga, maka imunitasnya tidak terjaga dengan baik, tidak ditingkatkan, sehingga gampang terinfeksi atau memiliki risiko untuk terinfeksi misalnya virus, penyakit, gitu. Jadi bukan menurunkan, tetapi lebih tepatnya imunitasnya kurang terjaga dengan baik. Oke, jadi tetap harus kita laksanakan ya olahraga ya dok ya. Iya dong. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya, dari Ya. @encepsuryana01 dan @andrejualianput4 yang bertanya, olahraga apa sih yang tepat dilakukan saat pandemi ini dan boleh nggak sih dok olahraga ketika perutnya masih kosong, belum sarapan misalnya? Ya, olahraganya apa aja sebenarnya, tapi memang di saat pandemi ini lebih diutamakan yang olahraganya di dalam rumah. Dan kalau misalnya harus keluar rumah, harus tetap mentaati protokol kesehatan, artinya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu, dan di sekitar rumah saja. Terus kalau misalnya pada saat terik matahari tidak disarankan, apalagi cuaca di Indonesia kita tahu bahwa cuacanya sangat panas sekali, sehingga kita nggak mau nanti yang terjadi misalnya dehidrasi atau sampai kejadian pada heat stroke yang malah jadi bermasalah bagi kesehatan atau bisa menyebabkan nanti sampai masalah yang lebih lanjut. Oke, kalau tadi perutnya lagi kosong gitu belum sarapan masih boleh nggak sih olahraga dok? Setiap orang beda-beda sebenarnya, biasanya memang ada yang terbiasa, tapi lebih disarankan sebelum sarapan, sebelum olahraga lebih baik sarapan dulu, supaya pada saat kita berolahraga energi yang dipakai itu cukup dan kita maksimal melakukan gerakan olahraganya. Kan juga kita nggak mau ya lagi olahraga terus kita lemas karena kurang energi. Nah, sebaiknya sarapannya itu semakin berat makanan yang dimakan, itu semakin jauh waktu olahraganya. Jadi misalnya makannya berat gitu seperti nasi atau mie ya, sebaiknya dijeda 3 jam. Tapi kalau misalnya makannya roti masih bisa sejam jedanya. Atau misalnya yang nggak keburu nih waktunya mepet sekali, ya kita manfaatkan jus. Oke, biar nggak begah juga ya kalau lagi olahraga gitu Iya, ya dok ya. betul. Oke, ke pertanyaan terakhir ya dok, dari Ya. @sofyan.alsyarif. Dok, aman nggak sih berolahraga siang-siang di bawah terik matahari? Tadi sebenarnya udah dijawab ya dok ya, tapi mungkin bisa Iya. dijelaskan apa saja sih konsekuensi kalau kita memaksakan diri berolahraga di bawah terik matahari? Dan ini nih yang penting nih dok nih, ini juga dari saya nih, yang penasaran ada nggak sih rekomendasi olahraga yang bisa bikin kita awet muda? Aduh, awet muda ya. Sebenarnya olahraga dengan resep dosis yang tepat atau yang direkomendasikan itu sudah cukup untuk membantu regenerasi. Tadi kalau misalnya konteksnya awet muda itu bagus sekali misalnya olahraga karena regenerasi selnya jauh lebih baik dengan pompa darah yang baik ya. Dengan berolahraga kan jantungnya baik, pompa darahnya maksimal, membawa oksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel, jadi proses regenerasinya baik. Nah, gimana olahraga yang baik? Oke, 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Satu sesi olahraga 30 sampai 60 menit. Untuk sekarang, untuk meningkatkan imunitas, untuk tetap awet muda, kita di intensitas yang sedang saja, jadi tidak terlalu lelah. Intensitas sedang itu kita mengukurnya 60 sampai 70% dari denyut nadi maksimal. Mengukur denyut nadi maksimal 220 dikurangi usia gitu. Atau kita pakai talk test, jadi masih bisa diajak ngobrol, tapi sudah tidak bisa bernyanyi, itu intensitas sedang. Oke, tapi tadi tidak di bawah terik matahari ya dok ya, sebaiknya di dalam rumah Iya, begitu ya dok betul. Di ya? bawah jam 10 kalau pagi hari. Hindari olahraga jam 10 sampai jam 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Grace telah bergabung bersama kami dengan informasi yang Sama-sama. sangat informatif kepada warganet. Sekali lagi terima kasih Dokter Grace, sehat-sehat selalu. Kita akan kembali Ya. jumpa lagi di CNN News Update berikutnya.